Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan percobaan untuk praktikum konversi tenaga listrik pada percobaan kedua motor DC, pengaturan kecepatan motor DC seri maupun paralel. Nah, sebelum masuk ke penjelasan mengenai bagaimana proses pengaturan kecepatannya, terlebih dahulu harus dipahami bagaimana prinsip kerja dari motor DC ini. Jadi pada dasarnya motor DC itu memiliki 3 komponen utama, yaitu rotor, stator, dan komutator, di mana masing-masing komponen ini memiliki fungsinya masing-masing. Rotor dan stator merupakan lilitan yang terdapat pada motor. Jadi rotor adalah lilitan yang ada pada bagian yang berputar pada motor, sedangkan stator merupakan lilitan yang ada pada rangka atau bagian yang diam pada si motor, dan komutator merupakan cincin belah yang juga ada pada rotor. Jadi komutator ini adanya di rotor dan dia yang menyuplai tegangan ke rotor, namun berbentuk cincin belah. Nah, apa fungsi dari masing-masing komponen ini? Rotor dan stator karena merupakan lilitan, ketika dialiri arus listrik maka otomatis akan menghasilkan medan magnet. Kemudian medan magnet yang berlawanan antara rotor dan stator akan saling tarik-menarik sesuai dengan fungsi atau prinsip kerja dari medan magnet, di mana kutub yang berlawanan akan saling tarik-menarik. Tarik-menarik antara kutub yang berlawanan itu yang mengakibatkan rotor berputar. Kemudian fungsi dari komutator adalah untuk membalik arah arus, karena jika arah arusnya hanya searah yang terjadi pada rotor, maka si motor akan berhenti berputar ketika kutub yang sudah berlawanan jenis sudah saling bertemu, sehingga harus dilakukan pembalikan medan magnet di titik stator. Caranya gimana? Di titik rotor maksudnya. Caranya gimana? Ya arusnya dibalik. Ketika arus dibalik, maka medan magnet yang terjadi di rotor juga akan berbalik. Akibatnya perputaran terjadi kontinu. Kemudian untuk menentukan arah putaran motor itu menggunakan kaidah tangan kiri Fleming. Lebih jelasnya bisa kalian pelajari sendiri. Saya rasa sudah pernah dijelaskan juga. Jadi arah arus menentukan arah putaran. Sampai di situ saya rasa cukup penjelasan mengenai prinsip kerja dari motor DC. Nah, lalu untuk pengaturan kecepatannya seperti apa? Ada banyak macam untuk pengaturan kecepatan motor DC ini. Namun yang digunakan pada percobaan kali ini menggunakan tahanan medan. Jadi pada sisi medan diberikan tahanan. Nah, berbeda antara motor DC seri dan paralel. Ketika motor DC seri misalnya, dia itu harus motor DC seri, dia dikatakan motor DC seri karena antara rotor dan stator terhubung secara seri. Lalu untuk pengaturan kecepatannya seperti apa? Ditambahkan satu buah variabel resistor yang dihubungkan secara paralel dengan stator. Jadi diingat, untuk motor DC seri ditambahkan satu buah variabel resistor yang dihubung secara paralel dengan medan atau stator. Nah, untuk menaikkan kecepatan, nilai tahanannya kita turunkan. Jadi untuk menaikkan kecepatan, nilai tahanan kita turunkan. Sedangkan untuk motor DC paralel, nilai tahanannya kita naikkan, namun penghubungannya juga berbeda. Untuk motor DC paralel, tahanan variabel resistornya kita hubung secara seri dengan medan. Jadi untuk motor DC paralel tahanannya dihubung secara seri dengan medan. Kemudian untuk menaikkan kecepatan, kalau motor DC seri tadi kita turunkan nilai tahanannya, untuk motor DC paralel nilai tahanannya kita naikkan. Tujuannya sama, untuk menaikkan kecepatan. Yang terjadi pada motor juga sama, arus total akan naik, arus rotor akan naik, dan arus medan akan turun ketika kecepatannya dinaikkan. Namun perlakuannya berbeda karena jenis rangkaiannya juga berbeda. Nah, cukup sampai di situ mungkin penjelasan terkait praktikum percobaan 2 motor DC. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Alatan yang akan kita gunakan untuk praktikum percobaan 2 ini, yang pertama transformator 3 pasa, kemudian pembatas arus 3 pasa, suplai daya 3 pasa, kemudian DC power supply atau suplai tegangan DC, alat ukur tegangan dan arus, dan
DC mesin starter untuk digunakan sebagai tahanan medan yang nanti akan diserikan, diparalelkan dengan medan stator. Kemudian mesin yang akan kita gunakan DC series one mesin, mesin yang sama dengan yang kita gunakan ketika praktikum percobaan 1 bagian pertama, generator DC seri. Dan yang ini adalah magnetic powder brake unit yang akan digunakan sebagai pengereman, karena seperti kita ketahui motor DC seri itu harus dijalankan dengan adanya beban atau pengereman. Ketika motor DC seri dijalankan tanpa adanya beban, motor akan terus meningkatkan kecepatan hingga tak terkendali dan bisa merusak motor. Jadi harus ada pengereman. Nah, pengeremannya dilakukan menggunakan ini, magnetic powder brake unit atau pengereman dengan serbuk magnet. Dan besar torsi pengereman kita kontrol dengan alat ini, brake controller. Jadi kita bisa mengatur torsi pengereman sekaligus bisa mengamati RPM dari motor melalui layar tampilan di sini. Baik, langsung saja kita lanjutkan dengan menyusun peralatan sesuai dengan petunjuk pada modul. Peralatan telah saya susun sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul. Selanjutnya kita jalankan percobaan. Langkah pertama, kita dudukkan brake controller atau controller pengeremannya. Lalu kita hidupkan magnetic powder brake unitnya. Setelah itu setting torsi pengereman ke 0,1 kg per meter. Lalu hidupkan transformator, tripit current limit protection switch, reverse power supply, kemudian DC power supply, tekan tombol start, dan naikkan tegangan hingga terbaca 200 volt. Catat nilai arus medan, dan RPM yang tertera pada peralatan pengukuran. Untuk nilai tahanan 47 ohm, nilai arus total sebesar 1,32, arus medan sebesar 1,09, dan RPM 1911. Setelah semua data dicatat, selanjutnya kita turunkan nilai tahanan untuk meningkatkan kecepatan. Kita turunkan ke 45, lalu catat kembali seluruh data arus total, arus medan, dan RPM. Setelah semua dicatat, kembali turunkan nilai tahanan untuk meningkatkan kecepatan. Catat kembali nilai arus total, arus medan, dan RPM. Lalu turunkan kembali nilai tahanan. Kemudian catat kembali arus total, arus medan, dan RPM. Begitu seterusnya untuk percobaan kedua bagian pertama, pengaturan kecepatan motor DC seri. Untuk data lengkap hasil percobaan akan saya lampirkan bersama video. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.